Desain komunikasi visual merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan. SMK jurusan Desain Komunikasi Visual memfokuskan diri pada keahlian di bidang DKV. Tujuan utama dari SMK ini adalah agar siswanya bisa cepat bekerja setelah lulus, sehingga penekanan materi pembelajaran lebih kepada keahlian teknis, yaitu membuat sebuah karya desain. Siswa akan difokuskan pada penguasaan sebuah software desain seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan kenapa kalian masuk jurusan DKV. Yang pertama adalah dapat bekerja di berbagai industri, mengekspresikan ruang kreatif, pekerjaan yang tidak membosankan, bisa bekerja dari mana saja, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Kalian akan belajar mata pelajaran umum, diantaranya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, muatan lokal, seni budaya, matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IFAS, dan proyek kreatif dan kewirausahaan. Selain itu, kalian juga akan belajar mata pelajaran kejuruan, antara lain dasar-dasar desain komunikasi visual di kelas 10 dan desain komunikasi visual di kelas 11 dan 12. Untuk mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual di kelas 10, kalian akan belajar tentang profil teknopreneur, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi bidang desain komunikasi visual. Lingkup pembelajarannya meliputi teknopreneur dalam bidang desain komunikasi visual, kewirausahaan, serta peluang usaha di bidang seni dan ekonomi kreatif. Proses bisnis berbagai industri di bidang desain komunikasi visual. Lingkup pembelajarannya meliputi pemahaman tentang K3 di bidang desain komunikasi visual, proses produksi di industri, kepribadian yang dibutuhkan agar dapat mengembangkan pola pikir kreatif, proses kreasi untuk menghasilkan solusi desain yang tepat sasaran, aspek perawatan peralatan, potensi lokal dan kearifan lokal, dan pengelolaan sumber daya manusia di industri. Masih di kelas 10, kalian akan belajar perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu global pada bidang desain komunikasi visual. Lingkup pembelajarannya meliputi perkembangan proses produksi industri desain komunikasi visual, mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi modern, industri 4.0, Internet of Things, digital teknologi dalam dunia industri, isu pemanasan global, perubahan iklim, aspek-aspek ketenaga kerjaan, life cycle produk industri, sampai dengan reuse dan recycling. Kalian juga akan belajar teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan tentang kepribadian yang dibutuhkan agar dapat mengembangkan pola pikir kreatif melalui praktek secara mandiri dengan berpikir kritis tentang seluruh proses produksi dan teknologi. Kalian juga akan belajar budaya kerja yang diaplikasikan dalam industri DKV. Kalian juga akan belajar sketsa dan ilustrasi. Lingkup pembelajarannya meliputi fungsi sketsa dan ilustrasi dalam dunia desain komunikasi visual, penguasaan teknik keterampilan membuat sketsa dan ilustrasi untuk kebutuhan dasar rancangan desain. Selanjutnya, kalian juga akan belajar komposisi tipografi. Lingkup pembelajarannya meliputi sejarah huruf, pengertian huruf, jenis-jenis huruf, anatomi huruf, karakter huruf, dan fungsi huruf. Penguasaan keterampilan dalam menghadirkan komposisi tipografi tentang hierarki, leading, tracking, dan kerning. Ilustrasi untuk kebutuhan dasar rancangan desain. Materi fotografi juga kalian akan pelajari di kelas 10. Lingkup pembelajarannya meliputi dasar-dasar fotografi, prinsip estetika fotografi, prosedur penggunaan peralatan fotografi seperti kamera, peralatan studio fotografi, dan mengidentifikasi alat yang digunakan dalam pemotretan. Pengetahuan dan keterampilan fotografi
baik penggunaan peralatan di dalam studio dan luar studio. Yang terakhir, di kelas 10, kalian belajar tentang komputer grafis yang lingkup pembelajarannya meliputi jenis-jenis perangkat lunak komputer grafis berbasis bitmap dan vektor yang dibutuhkan dalam eksekusi desain komunikasi visual. Keterampilan dasar tentang penggunaan tools, menu, dan klasifikasi warna dalam RGB dan CMYK untuk proses produksi manual dan digital. Di kelas 11, kalian akan belajar mata pelajaran desain komunikasi visual yang antara lain materinya adalah prinsip dasar desain dan komunikasi. Lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menerapkan prinsip dasar desain untuk merancang visual. Di antaranya adalah kesatuan, keseimbangan, komposisi, proporsi, irama, penekanan, kesederhanaan, kejelasan, dan ruang. Kalian juga akan belajar bagaimana membangun kemampuan dalam memahami dan menerapkan peran komunikator, komunikan, dan media komunikasi dalam perancangan komunikasi visual. Masih di kelas 11, kalian akan belajar perangkat lunak desain. Lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan perangkat lunak sesuai kebutuhan dalam lingkup desain komunikasi visual. Menerapkan desain brief yang lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menerima, membaca, memahami, dan melaksanakan perintah melalui panduan tertulis atau brief untuk suatu proyek desain yang diberikan oleh pemberi tugas. Di kelas 12, kalian akan belajar tentang karya desain. Lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses perancangan visual secara sistematis, mulai dari pemahaman terhadap permasalahan, diskusi pencarian ide atau brainstorming, pengembangan alternatif, hingga menjadi karya akhir, menggunakan metode design thinking maupun metode lainnya. Proses produksi desain, lingkup pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penerapan produksi desain dan pengelolaan proses produksi yang dimulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi karya desain komunikasi visual. Prospek pekerjaan untuk lulusan DKP tidak pernah sepi, karena di setiap industri membutuhkan seseorang yang mampu menyampaikan pesan secara visual. Selain itu, kalian juga bisa bekerja secara mandiri sebagai freelancer atau entrepreneur seperti ilustrator, fotografer, animator, web designer, dan layouter. Terdapat beberapa bidang utama yang umumnya digeluti lulusan jurusan desain komunikasi visual seperti industri media massa, percetakan dan penerbitan, biro konsultan desain, periklanan, production house, film production, serta industri game. Meskipun begitu, persaingan yang terjadi juga cukup ketat. Oleh karena itu, pastikan kamu memiliki portofolio yang beragam agar peluang kerja yang bisa kamu peroleh juga semakin besar. Dari sisi penghasilan, besaran yang bisa diperoleh juga sangat variatif, bergantung pada kemampuan, area tempat bekerja, jabatan yang diterima, dan pengalaman yang dimiliki. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.